Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar di kelas A Manajemen semester 2 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho, berkah serta hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, kepada seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insyaallah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Jadi mahasiswa dan mahasiswi semester 2 manajemen A ya. Pada pagi hari ini tema kita merupakan hukum material ekonomi syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ya, atau biasa menyebut dengan KHES. Jadi kompilasi hukum ekonomi syariah KHES ya. KHES. Nah, dalam kompilasi hukum syariah ya, perundang-undangan tentang peradilan agama ya, dulu sebelum ekonomi syariah masuk ini mungkin hanya mengatur tentang perikatan bab waris, kemudian juga hukum pernikahan ya, kemudian juga zakat, infak, sedekah. Tapi sekarang ini sudah masuk terkait peradilan agama ini kaitannya dengan ekonomi syariah. Jadi termasuk juga jika ada penyelesaian sengketa ya dalam transaksi ekonomi syariah, baik itu yang menggunakan prinsip mudharabah, kerjasama usaha ya, maupun jual beli, baik itu baik istamanajil, baik musawamah, baik istisna, baik salam dan yang lainnya, termasuk juga ijaroh mubahiyah ditamli, gade, rahan ya, dan yang lainnya itu diselesaikan melalui peradilan agama ya. Artinya tidak ke pengadilan negeri ya, tetapi ke peradilan agama. Nah, kompilasi hukum ekonomi syariah ini jadi dikompilasi di dalam hukum peradilan agamanya. Nah, seperti apa bahasan hukum material ekonomi syariah atau biasa kita menyebut dengan kompilasi hukum ekonomi syariah? Pada pagi hari ini rekan kita di kelompok 10 ya, saya rasa hari ini sudah siap untuk menyampaikan di hadapan kita semua ya tentang hukum material ekonomi syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya kira kepada rekan-rekan di kelompok 10 ya, ini ada rekan siapa ini, Destri ya, Destri, kemudian Destrian Saulia, kemudian Afrijal Muhammad Harir, kemudian Muna Mulyadi. Kira persilahkan ya untuk langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan seluruh kelas A ya, masuk dengan PowerPoint yang sudah disiapkan ya. Dan saya izin silakan dulu untuk menyimak pemaparan dari kelompok 10 ini. Jadi saya persilahkan Destri dan teman-teman untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Destrian Aulia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan pemateri keempat. Dan ada kedua teman saya yang bernama Afrijal Muhammad Haris sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Muna Mulyadi sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami melalui PowerPoint yang berjudul
Hukum material ekonomi syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Mari disimak videonya. Kompilasi hukum ekonomi syariah. Kebutuhan hukum ekonomi syariah dalam ranah praktik saat ini dibarengi pula dengan kebutuhan dan ranah dispute settlement, baik dalam ranah adjudikasi maupun non-adjudikasi. Pasca diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada ranah yurisdiksi, pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu dalam pembentukan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES menjadi salah satu bentuk nyata. Formalisasi hukum Islam sekaligus sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hukum di ranah penyelesaian sengketa tersebut. Saya akan menjelaskan bagaimana KHES itu. Akhirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Yang kedua, penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung RI. Yang ketiga, KHS merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi muamalah. Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat jami dan tidak mengikat setiap muslim. Tapi ketika positif kan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam perbuatan hukum perlu mengakoordinir kenyataan sosiologis umat Islam terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya atau duniawinya. Sumber-sumber KHES, sumber hukum yang disepakati bersedia al-ahkam al-mutah alaiham disebut bersama yaitu Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber-sumber hukum yang diperlukan di al-ahkam Penjelasan untuk huruf di ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain yaitu meliputi 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Reasuransi syariah, 5. Reksadana syariah, 6. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, 7. Sekuritas syariah, 8. Pembiayaan syariah, 9. Pegadaian syariah, 10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir bisnis syariah. Terima kasih yang sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Destian, Muna, dan tadi siapa satu lagi yang sudah memaparkan tentang materi material ekonomi syariah ya. Dan tadi sudah disampaikan saya kira ya dengan cukup singkat, jelas. Mungkin kelompok ini menginginkan lebih banyak di diskusi ya, di diskusi kelompok ya, sehingga presentasinya tidak terlalu diperlama, singkat, jelas, dan padat ya. Singkat, padat, dan jelas ya.
Jadi saya kira karena mungkin kelompok ini memberikan kesempatan lebih banyak untuk berdiskusi, jadi saya kira silakan teman-teman kelompok atau teman-teman kelas di manajemen A ini untuk barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan ditanyakan, langsung saja berlanjut di WA Group ya. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih rekan Destian, Muna, dan teman-teman lain di kelompok 10 ya. Maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.